bersamamu. Dan bersama-Mu. Inilah Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Ia seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang kepada Yesus pada waktu malam dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Selama pandemi COVID-19 ini, di mana orang harus tinggal di rumah, dan begitu banyak orang, saya yakin, telah merasakan kebosanan tinggal di rumah itu. Tetapi di lain pihak ada banyak orang yang kreatif. Ketika tinggal di rumah, tidak tahu banyak hal bisa dilakukan. Mereka menciptakan meme-meme yang baik, yang lucu, yang menghibur. Salah satunya misalnya, setan mengatakan kepada Yesus, "Dengan COVID-19 saya telah menutup gerejamu di seluruh dunia." Dan Yesus menjawab, "Kamu salah. Saya justru telah membuka gereja di setiap rumah tangga." Saya membayangkan Yesus menjawab pertanyaan atau ledekan setan itu dengan Mazmur yang kedua tadi. Dia yang bersemayam di surga tertawa. Kita boleh terhibur oleh tertawanya Tuhan yang tetap akan menyertai kita dan melindungi kita dari segala kejahatan. Kita hendaknya mempunyai semangat yang tidak boleh kendor, tidak boleh patah arang, tetapi seperti para rasul, mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani, menghidupi roh. Marilah kita mulai dari keluarga kita masing-masing, di mana Kristus telah membuka gerejanya. Ini bukan kata-kata yang
bombastis, saya kira demikian. Sebab siapa sekarang yang tidak berdoa? Orang berdoa bersama di dalam keluarga yang dahulu mungkin jarang terjadi atau sudah lama tidak dilakukan karena berbagai kesibukan. Para pekerja berdoa sebelum berangkat bekerja. Para petugas kesehatan juga berdoa, bahkan berdoa bersama. Semuanya ingat akan Tuhan. Dan memang Tuhanlah yang harus diandalkan atau sekurang-kurangnya menjadi semangat pengabdian dan kehidupan kita di hadapan sesama dan semua orang. Nikodemus diajar Yesus dan menjadi mengerti. Kendatipun dia seorang terpelajar, dia harus mengakui bahwa ke depan setelah COVID-19 ini barangkali harus ada tatanan dunia baru. Orang tidak boleh terkungkung oleh sekat-sekat di mana para bangsa bermusuhan satu sama lain yang nampak dalam bacaan pertama tadi, melainkan satu padu, sehati, seperasaan, senasib, sepenanggungan, sepikir dan sejalan dengan kehendak Allah sendiri, berbuat baik kepada siapapun. Kehidupan barangkali harus kembali kita refleksikan untuk dihidupi oleh Roh Allah sendiri. Allah yang sejak semula menghendaki kita hidup dengan baik di hadapannya. Hidup dengan baik di hadapan sesama, tetapi juga bersama dengan alam, dengan seluruh ciptaan yang beberapa hari yang lalu atau bahkan selalu saya katakan, kita adalah ciptaan yang paling bungsu dari seluruh yang diciptakan oleh Allah. Dan mari kita berlaku bukan sebagai anak manja atau ciptaan yang manja, tetapi yang penuh hormat memperlakukan sesama dan alam semesta ini. Mari kita dihidupi oleh Roh Allah membangun dunia baru. Semoga dengan demikian juga di masa kita, bukan hanya di masa yang akan datang, di dunia yang akan datang, atau di dunia anak cucu kita, tetapi semoga kita juga mengalami di masa kita dunia yang baru dan langit yang